saya membaca visi misi yang ada di dalam visi misinya pasangan nomor 1, kelihatan tidak ada yang menyebut program infrastruktur di dalamnya. Apakah ini adalah bentuk pengakuan terhadap infrastruktur yang sudah saya bangun, ataukah memang pasangan nomor 1 ini sudah tidak membutuhkan lagi infrastruktur? Sebagaimana diketahui bahwa setelah kami melakukan peningkatan pembangunan jalan dari 600 km, itu kurang lebih 300 kami sudah tingkatkan. Masih ada kurang lebih 300 km yang dibutuhkan lagi untuk jalan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah pertanyaan saya kira penting. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian RKPD, dan kemudian menjadi suatu APBD, itu harus didasari lewat namanya visi misi. Kalau tidak ada visi misi, saya kira nonsen itu kita mau bangun apa? Karena tidak ada di jalan. Saya kira itu. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, mengenai infrastruktur. Bagi kami sebenarnya infrastruktur ini sesuatu yang sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan kepada rakyatnya. Jadi tidak perlu kita membuat semacam visi misi untuk infrastruktur, karena negara sudah memikirkan itu semuanya. Ada anggaran yang harus sudah dikucurkan melalui dana perimbangan dan lain segala macam, itu sudah dibutuhkan untuk daerah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana infrastruktur ini bisa mempengaruhi taraf hidup masyarakat kita, terutama yang ada di desa. Maka dari itu, dari dana desa yang jumlahnya sekarang 600 juta per tahun untuk satu desa, yang akan ditingkatkan menjadi 700 juta lebih tahun ini tidak lain adalah untuk infrastruktur di desa. Tidak perlu lagi kita terlalu banyak membuat infrastruktur yang tidak punya manfaat terhadap desa kita. Dan kemudian bagi kami infrastruktur perlu dalam hal ini bagaimana menyambung satu desa ke desa yang lain untuk melancarkan perekonomian di desa. Ini yang penting. Kita harus menghindari infrastruktur yang sifatnya mega proyek. Proyek-proyek yang menyerap anggaran terlalu besar, yang mana tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Bombana ini. Masyarakat kita sebagian besar semuanya ada di desa. Maka dari itu depan infrastruktur di desa kita akan tingkatkan, galakkan, dan ini sudah sesuai dengan kebijakan kita dengan membangun desa melalui program Desa Mandiri. Untuk infrastruktur sudah jelas. Tujuan kami adalah lumbung pangan. Masyarakat pangan ini ada terus untuk mendapatkan masyarakat ini keluar. Terima kasih pasangan calon nomor 1. Untuk 2 menit kami persilakan untuk pasangan calon nomor 2 menyanggah jawaban. Pasangan calon nomor 1 dari sekarang. Saya baik, kami coba mempertajam daripada apa yang menjadi pertanyaan Pak Bupati pada tadi. Ini mungkin disebabkan karena berbagai pengalaman, jadi sehingga jawabannya seperti itu pengantar. Jadi visi misi ini akan menjadi dokumen penting daerah, dan siapapun yang terpilih ini akan diajukan dalam bentuk RPJMD, rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang menengah daerah. Bagaimana mungkin di RPJMD itu dimasukkan infrastruktur dan sebagainya kalau tidak ada di sini? Bagaimana mungkin SKPD ini dapat membuat RKP kalau tidak tertuang di RPJMD? Jadi dari RPJMD, RKP, rencana kerja pemerintah, jangan sana per tahun. Lalu kemudian SKPD ini akan membuat rencana kerja, rencana strategi dan rencana kerja. Setelah itu baru turun lagi ada rencana kerja anggaran. Itulah yang kita aplikasi di masyarakat. Pada dari itu saudaraku, saya kira ini kalau tidak keberatan, ya silakan direvisi kembali. Karena bagaimana mungkin ini akan diajukan menjadi RPJMD kalau sementara kita ketahui bahwa Kabupaten Bombana ini yang umurnya baru 13 tahun itu sangat kekurangan infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Apalagi Bapak tadi menjelaskan bagaimana Bombana ini menjadikan sentra produksi pangan, lumbung pangan. Kalau pembangunan infrastruktur yang menunjang itu tidak ada di sini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf saudaraku, ini untuk kepentingan Bombana yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi. Berikutnya kita tutup pertanyaan ini dengan
sanggahan pasangan calon nomor 2. Silakan. Ya, jadi begini. Yang saya katakan tadi, kalau kita bicara soal visi misi, masalah program ke depan, infrastruktur itu pasti juga akan dipikirkan oleh kami. Tetapi bukan merupakan infrastruktur tidak menjadi visi misi. Di setiap daerah pasti butuh infrastruktur. Apakah itu jalan, jembatan, jaringan listrik, dan lain sebagainya. Itu butuh. Tetapi bagaimana kemudian dengan infrastruktur yang ada ini mampu mengangkat penghasilan masyarakat, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mampu membuat masyarakat lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Ini butuh pemikiran. Maka dari itu kami katakan, infrastruktur yang kami butuhkan ke depan adalah bagaimana desa ini bisa tersambung dengan kota sesuai dengan rencana dari pemerintah kita untuk program interkoneksitas antar daerah. Ini yang harus, tidak hanya sekedar membangun. Yang perlu kita bangun ke depan adalah bagaimana desa bisa mereka mendistribusikan hasil panen mereka, bisa mendatangkan apa yang mereka butuhkan tanpa hambatan. Kalau dikatakan pembangunan selama 5 tahun yang lalu sudah berhasil, infrastruktur dengan tadi data-data yang diberikan, lantas pertanyaannya, kenapa Pembana masih dikatakan daerah tertinggal? Ini pertanyaan, ini adalah pertanyaan krusial. Berarti pembangunan yang dilakukan tidak menyentuh kepada masyarakat. Inilah mungkin Martin bisa tambahkan. Ada lagi? Kami mau tenang? Infrastruktur sangat perlu. Petani, bagaimana petani itu bisa angkut dia punya barang ke kota tanpa infrastruktur? Dulu Pak, orang tua kita tidak bisa pikul misalnya turun ke kampung.